and woman were found today. The community wonders as the highway hunter returns. You know how far to Abbeville? Ready? Oh God, no! Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang bocah yang kita sebut saja sebagai Benny. Benny terlihat sedang asik makan bersama dengan anjing kesayangannya. Akibat kekenyangan, Benny dan anjingnya pun tertidur di sofa. Beberapa lama kemudian datanglah seorang wanita yang sepertinya merupakan ibu Benny. Ibu Benny ternyata adalah orang yang jahat dan suka menyiksa Benny. Setiap harinya Benny tidak diizinkan tidur di dalam rumah. Agar bisa beristirahat, Benny terpaksa tidur di rumah anjingnya yang ada di halaman luar. Selain itu, ibu Benny juga suka memukul Benny, menghina Benny dan tega memberi makan Benny dengan makanan anjing. Sesekali Benny terpaksa mencuri makanan dari kulkas agar dirinya bisa bertahan hidup. Kali ini, ibu Benny melihat Benny makan makanan di kulkas dan tertidur di sofa. Ibu Benny pun langsung memukulnya dan menyuruh Benny untuk keluar dari rumah tersebut. Benny pun segera berlindung di dalam rumah anjingnya yang sempit dan kecil. Tak terasa pagi pun telah tiba, dan saat Benny terbangun dari tidurnya, Benny sangat terkejut melihat anjing kesayangannya telah mati dibunuh oleh ibunya. Ibunya tega melakukan hal itu sebagai hukuman pada Benny agar tidak mencuri makanan di kulkas. Tentu saja kematian anjing kesayangannya membuat Benny sangat bersedih. Selama ini hanya anjingnya saja yang selalu menemani Benny di tengah penderitaan yang dialami. Atas kematian anjingnya membuat Benny menjadi sangat marah. Tak tahan lagi dengan kejahatan ibunya, Benny akhirnya nekat membunuh ibunya sendiri. Bertahun-tahun kemudian kita akan diperlihatkan Benny yang telah beranjak dewasa. Benny tumbuh menjadi sosok pria dewasa yang terlihat tidak mempunyai rumah dan tempat tujuan. Sebagian besar hidupnya telah dia habiskan di jalanan. Ketika sedang berjalan, Benny sekilas melihat sebuah keluarga bahagia. Hal itu menandakan bahwa Benny sangat ingin memiliki keluarga dan hidup bahagia. Namun apalah daya, Benny tahu semua itu hanya akan menjadi angan-angan saja. Tak berselang lama datanglah seorang wanita dengan mengendarai mobil merah. Wanita itu kita sebut saja sebagai Sarah. Sarah menepi bermaksud untuk bertanya pada Benny apakah Benny tahu jalan menuju kota Abbeville. Saat ini Sarah sedang tersesat akibat tidak tahu jalan menuju kota Abbeville. Tentu saja Benny tahu jalan menuju kota tersebut karena saat ini dirinya sedang dalam perjalanan menuju kota Abbeville. Kebetulan Benny tahu jalan menuju kota Abbeville, Sarah pun menawarkan agar Benny menumpang saja di mobilnya. Lagi pula arah tujuan mereka sama dan Benny juga akan lebih cepat sampai ke kota tersebut apabila menumpang dengan Sarah. Benny pun menerima tawaran itu dan mereka segera berangkat ke kota Abbeville. Girls and directions, am I right? Dalam perjalanan, Sarah bercerita tentang situasi kehidupannya yang tidak berjalan lancar. Untuk menghibur diri, Sarah pun sering berpetualang ke tempat-tempat yang baru. Kali ini dia tertarik untuk pergi ke kota Abbeville. Sementara itu, Benny juga banyak menghabiskan waktunya di jalanan karena dia tak punya tempat tinggal. Setelah sekian lama berkendara, Sarah menyadari bahwa mobilnya hampir kehabisan bensin. Mereka pun segera menepi ke sebuah pom bensin. Sarah segera turun dari mobil untuk mengisi bensin mobilnya dan juga membeli beberapa permen di toko yang ada di pom bensin tersebut. Ketika sedang berada di toko, Sarah sempat digoda oleh si pemilik toko. Kecantikan Sarah membuat pemilik toko itu terkesima kepadanya. Sambil menunggu Sarah, Benny menghabiskan waktunya dengan berkeliling di sekitar toko dan melihat seorang wanita. Tak berselang lama datanglah seorang sheriff kota bernama John yang bertanya-tanya tentang siapa nama Benny dan kemana tujuan Benny. Tentu saja Benny tak mau memberitahukan namanya pada John. Mendengar nada bicara Benny yang terdengar kasar, membuat John mulai merasa kesal padanya. Untung saja pembicaraan mereka terhenti begitu saja akibat rekan John yang meminta John untuk segera pergi ke suatu tempat karena ada sesuatu yang mendesak.
John pun segera pergi dari sana. Looking car. What's your name? What's yours? Go ahead. Tak berselang lama, Sarah akhirnya kembali ke mobil dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Sheriff John akhirnya tiba di tempat kejadian. Ternyata telah terjadi sebuah insiden pembunuhan yang menewaskan 2 orang di kota tersebut. Kedua mayat korban ditemukan di dalam mobil yang berada di tengah hutan. Saat sampai di sana, sudah ada dokter yang kita sebut saja sebagai Mike sedang mengecek kondisi mayat itu. Pada kedua mayat ditemukan bekas luka sayatan pada leher mereka dan diperkirakan mereka telah meninggal sejak 24 jam yang lalu. Kemudian John pun menghubungi rekannya bernama Vernon dan memintanya agar segera datang ke lokasi. Tapi nampaknya Vernon akan sedikit terlambat tiba di lokasi kejadian karena di tengah perjalanan Vernon bertemu dengan Sarah dan Benny. Mobil Sarah tersangkut karena hampir menabrak seekor kura-kura. Sarah pun meminta bantuan Vernon untuk menderek mobilnya. Karena membantu masyarakat adalah salah satu prioritasnya, Vernon tak bisa mengabaikan Sarah dan dengan sigap langsung memberikan bantuan kepada Sarah. Setelah membantu Sarah, Vernon pun bergegas pergi ke tempat John, sementara Sarah dan Benny kembali melanjutkan perjalanan mereka. Namun di tengah perjalanan, tugas Vernon tiba-tiba saja dialihkan di mana dia diminta untuk pergi ke toko yang ada di pom bensin. Ternyata telah terjadi pembunuhan lagi di mana korbannya adalah pemilik toko dan seorang wanita. Pemilik toko itu meninggal dengan luka benturan keras pada kepalanya, sementara sang wanita meninggal akibat luka sayatan di lehernya. Tidak ada saksi mata yang melihat langsung kejadian itu sehingga menyulitkan proses penyelidikan. Tidak adanya CCTV juga akan menyulitkan mereka dalam menemukan pelaku dari pembunuhan tersebut. Akan tetapi, John mengingat bahwa dirinya sempat bertemu orang mencurigakan di pom bensin yang tak lain adalah Benny. John pun meminta Vernon untuk mencari mobil berwarna merah. Seketika, Vernon terkejut karena tadi dirinya sempat menolong mobil tersebut. Agar tak menimbulkan banyak korban lagi, John dan Vernon akan melakukan patroli demi mencari mobil tersebut. Kembali lagi ke Sarah dan Benny. Sarah yang merasa lapar mengajak Benny untuk makan bersama di sebuah restoran. Mereka pun disambut hangat oleh pemilik restoran bernama Frank dan karyawannya bernama Ellison. The same. Same. Do you have a sandwich? Just like a club. Setelah selesai makan, Sarah meminta izin untuk pergi ke toilet sebentar. Namun alih-alih hanya pergi ke toilet, Sarah justru menggoda Frank untuk ikut dengannya ke toilet. Frank mengira Sarah ingin melakukan mantap-mantap dengannya, tapi ternyata itu hanyalah jebakan saja yang sudah dipersiapkan oleh Sarah. Dengan kejamnya, Sarah langsung membunuh Frank di toilet tersebut dengan tangan kosong. Lalu terungkaplah bahwa Sarah merupakan seorang psikopat. Di masa kecilnya, Sarah selalu mengalami pelecehan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri dan teman-teman ayah Sarah. Akibatnya membuat Sarah pun menjadi stres dan menderita penyakit mental. Setelah beranjak dewasa, luka mendalam yang dirasakan Sarah mulai mengubahnya menjadi sosok psikopat pembunuh pria hidung belang. Sarah sengaja menggunakan pakaian seksi hanya untuk memancing mangsanya, lalu ketika mereka lengah, Sarah akan membunuh mereka hanya dengan tangan kosong. Alasan Sarah suka berpetualang sendiri adalah karena dia ingin membunuh lebih banyak pria. Ketika Sarah sedang berada di toilet, Benny secara diam-diam mendekat ke arah Ellison entah apa tujuannya. Lalu tiba-tiba Sarah datang dan segera mengajak Benny untuk pergi dari sana. Exactly sure where we're at, but you should... Di tengah perjalanan, Benny dan Sarah dikejar oleh Vernon. Benny meminta Sarah untuk menghentikan mobilnya, akan tetapi Sarah malah menambah kecepatan mobilnya. Vernon pun segera menghubungi John untuk meminta bantuan dalam mengejar Sarah dan Benny. Beruntungnya Sarah dan Benny berhasil menghindari kejaran Vernon.
Untuk kali ini mereka memang bisa kabur dari kejaran Vernon dan John. Namun suatu saat nanti Vernon dan John pasti akan menangkap mereka. Benny memiliki firasat bahwa tidak aman bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan untuk saat ini. Benny pun menyarankan Sarah untuk bersembunyi terlebih dahulu hingga situasi menjadi lebih aman. Akan tetapi Sarah tidak mau berhenti dan berniat untuk segera pergi dari kota tersebut. Mereka pun terus melaju hingga mereka tiba di jalan perbatasan menuju kota lain. Namun sayangnya di jalan perbatasan telah dijaga ketat oleh John, sehingga Sarah dan Benny pun tidak bisa pergi dari kota itu. Sepertinya seluruh akses jalan keluar menuju kota itu telah dijaga ketat oleh John dan juga Vernon. Benny pun mengajak Sarah untuk bersembunyi di tempat persembunyiannya yang berada di tengah hutan. Tak punya pilihan lain, Sarah pun mengikuti saran Benny dan mereka segera berangkat menuju tempat persembunyian. Di tengah perjalanan, Sarah malah membius Benny hingga membuat Benny tak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian, Benny akhirnya tersadar dari pingsannya. Kemudian Benny pun memarahi Sarah akibat Sarah yang sengaja membiusnya hingga tak sadarkan diri. Tak hanya itu saja, Sarah juga sangat keras kepala dan tidak mau menuruti saran Benny yang ingin bersembunyi terlebih dahulu. Lalu terjadilah aksi adu mulut antara Sarah dan Benny. Karena Benny tak terima dipanggil dengan sebutan aneh oleh Sarah, Benny langsung mengeluarkan pisau yang dibawanya dan mencoba menyerang Sarah. Tentu saja Sarah langsung melakukan perlawanan. That's it. Finished, thought I could move on. Tak berselang lama datanglah John dan Vernon yang melihat mobil Sarah dan Benny yang berhenti di pinggir jalan. Di sini John dan Vernon mengira bahwa Benny sedang menyekap Sarah. John dan Vernon segera menangkap Benny dan juga membawa Sarah menuju kantor. You drop that knife, boy. I gotta help. Didn't you? Lalu tibalah mereka di kantor sheriff. Sementara Sarah dirawat oleh Vernon, John akan menginterogasi Benny. John pun menunjukkan semua bukti pembunuhan yang dicurigai dilakukan oleh Benny. John berpikir semua kasus pembunuhan yang terjadi kemarin dilakukan oleh Benny. Di tengah perbincangan mereka, terdengarlah suara dari ruang sebelah di mana Sarah dan Vernon berada. This? Ternyata Sarah mencoba untuk membunuh Vernon dan terjadilah pertarungan antara mereka. Walaupun kekuatan Vernon lebih besar dari Sarah, Sarah dapat dengan mudah mengalahkan Vernon hanya dengan kecerdikannya. Mengetahui Vernon dalam bahaya, John pun segera pergi untuk menolong Vernon, meninggalkan Benny sendirian di ruang interogasi. Namun setibanya di ruang sebelah, sayangnya Vernon telah meninggal dunia. Kini Sarah berusaha untuk membunuh John dengan berpura-pura menyerahkan dirinya pada John. Now turn around. And darling. Tapi tiba-tiba saja Benny langsung membunuh John. Hal itu pun membuat Sarah menjadi sangat marah pada Benny karena dirinya sudah bersiap untuk membunuh John dan harusnya dirinya lah yang membunuh John. Terungkaplah semuanya bahwa ternyata mereka berdua adalah psikopat dan mereka tidak menyadari hal itu sejak awal pertemuan mereka. Setengah dari kasus pembunuhan itu dilakukan oleh Sarah dan setengahnya lagi dilakukan oleh Benny. Jika dilihat secara seksama, para korban yang dibunuh oleh Sarah cenderung mengalami luka benda tumpul, sedangkan para korban yang dibunuh oleh Benny pasti ada bekas sayatan benda tajam pada tubuh korbannya. Ternyata semenjak Benny membunuh ibunya, Benny menjadi ketagihan membunuh orang lain. Ini adalah dampak dari masa lalu kelam yang dialami oleh Benny. Dirinya pun berubah menjadi sosok psikopat yang gemar membunuh orang-orang di jalanan, khususnya para turis yang sedang berhenti di pinggir jalan. Saat menjalankan aksinya, Benny akan berpura-pura meminta tumpangan dan ketika korbannya memberi tumpangan, disitulah Benny akan langsung membunuhnya. Sudah bertahun-tahun lamanya Benny melakukan kejahatan ini dan dirinya selalu berhasil lolos dari kejaran polisi. Meskipun dirinya sangat suka membunuh orang, jauh dalam lubuk hatinya sebenarnya Benny juga ingin hidup secara normal. Kemudian Benny mengajak Sarah untuk segera pergi dari kota itu sebelum para sheriff yang lain datang mengejar mereka. Benny berpikir karena ada kemiripan antara mereka, mungkin mereka bisa menjadi rekan psikopat.
Ketika Benny membuka bagasi mobil Sarah, Benny sangat terkejut melihat mayat ibu dan anak yang dia lihat sebelumnya. Ternyata ketika Benny tidak sadarkan diri, Sarah kembali ke rumah ibu dan anak itu untuk membunuh mereka. Alasan mengapa Sarah membunuh mereka karena ayah Sarah memiliki catatan alamat rumah dari teman ayah Sarah yang pernah melecehkan Sarah. Maka dari itu Sarah pun nekat mendatangi setiap alamat rumah yang tertera pada catatan ayahnya dan membunuh mereka semua. Salah satu alamat rumah yang akan didatangi Sarah adalah alamat rumah dari ibu dan anak tersebut. Sang suami di keluarga tersebut merupakan salah satu orang yang pernah melecehkan Sarah. Sarah beranggapan bahwa semua orang yang berkaitan dengan orang yang telah melecehkan Sarah harus dibunuh juga. Oleh karena itu, Sarah pun membunuh ibu dan anak yang tak bersalah itu. Meskipun mereka bukan keluarga Benny, Benny merasa bersedih atas kematian mereka. Benny sebenarnya berniat untuk bersekongkol dengan Sarah, namun Sarah sudah terlanjur marah pada Benny yang hampir membunuh Sarah sebelumnya. Sarah yang merasa sangat kesal mulai mengejar Benny yang mencoba kabur darinya. Benny pun kabur menggunakan mobil Sarah sementara Sarah menggunakan mobil polisi. Sarah terus melesatkan tembakan ke arah mobil yang dibawa oleh Benny, membuat saluran bensin mobil itu mengalami kebocoran. Akibatnya, mobil yang dibawa oleh Benny pun kehabisan bensin. Kemudian Benny memancing Sarah untuk mendekati mobilnya. Ketika Sarah berada di dekat mobilnya, Benny langsung membakar bensin yang bocor tadi hingga menyebabkan mobil itu meledak. Sebelum melakukan aksinya, Benny telah mengeluarkan mayat ibu dan anak yang ada di bagasi. Kemudian Benny dan Sarah kembali bertarung. Singkat cerita saja, setelah hasil pertarungan yang melelahkan, Benny mengalami luka yang cukup serius hingga membuatnya tewas. Di sisi lain, Sarah juga mengalami luka serius. Namun pada scene akhir memperlihatkan Ellison yang sedang menonton berita terkini. Atas kasus pembunuhan di jalanan yang telah terjadi selama beberapa tahun ini, Benny ditetapkan sebagai tersangka atas semua pembunuhan yang terjadi. Sementara itu, keberadaan Sarah tidak ditemukan di sekitar kota. Para polisi mencoba mencari di mana keberadaan Sarah untuk dijadikan saksi mata atas kematian-kematian tersebut. Ternyata Sarah berhasil selamat dan kabur dari kota itu. Kini Sarah akan kembali membunuh lebih banyak orang, terutama mereka yang telah melecehkan Sarah di masa kecilnya. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue maaf. Oke, see you next video guys.